Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 10 Juli 2023 berjudul Apa Itu Alkitab. Ayat hari ini di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan itu, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tetapi Alkitab itu bukanlah buku biasa, karena Alkitab adalah firman Tuhan yang berkuasa. Tulisan dalam Alkitab sama berkuasanya dengan perkataan yang diucapkan langsung oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan Alkitab dalam bentuk buku yang turun dari surga, tetapi Tuhan memakai orang-orang untuk menuliskan firman-Nya. Alkitab terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Arab. Terdiri dari 39 kitab. Di antaranya adalah kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi atau hikmat, kitab nabi-nabi besar, dan kitab nabi-nabi kecil. Sedangkan kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, terdiri dari 27 kitab. Di antaranya adalah kitab-kitab Injil, kitab sejarah, surat-surat, dan wahyu. Perjanjian Lama merupakan nubuatan kedatangan Tuhan Yesus, sedangkan Perjanjian Baru adalah penggenapan kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun, ditulis oleh 40 orang yang berbeda zaman dan berbeda latar belakangnya. Ada yang latar belakangnya seorang gembala, nabi, raja, dokter, nelayan, bahkan ada yang tadinya adalah seorang pemungut cukai. Tetapi meskipun mereka berasal dari zaman yang berbeda, mereka menuliskan suatu hal yang sama, yaitu mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa mereka bisa menuliskan hal yang sama? Karena mereka diberikan ilham atau inspirasi oleh pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Semua yang tertulis dalam Alkitab itu berkuasa mengubah hidup orang, seperti yang Paulus katakan dalam suratnya yang menjadi ayat renungan kita hari ini.
Alkitab adalah kebenaran dan tidak mengandung kesalahan karena sumbernya adalah Tuhan sendiri. Kalau kamu membaca buku biasa, kamu hanya akan memperoleh pengetahuan, tetapi Alkitab tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi akan menolong seluruh kehidupanmu, karena Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Alkitab juga akan membuatmu bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan pertama kali ditulis di atas loh batu karena pada zaman itu kertas belum ditemukan. Seiring dengan perkembangan zaman, firman Tuhan dituliskan dalam berbagai media. Di antaranya adalah batu batang, tanaman, papirus, kulit binatang, dan tembaga. Sekarang kamu mengenal Alkitab dalam bentuk yang bermacam-macam, bukan hanya dalam bentuk buku. Ada yang bisa kita baca secara online, ada juga yang dalam bentuk aplikasi di HP. Selain itu, Alkitab juga disajikan dalam bentuk audio atau yang kita kenal dengan Alkitab bersuara, sehingga tidak ada alasan bagi setiap orang tidak bisa mengenal firman Tuhan karena Alkitab begitu mudah didapat. Pesan renungan hari ini, mari kita bersyukur karena kita memiliki Alkitab. Kita bisa mengetahui isi hati Tuhan melalui Alkitab. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak akan mengalami kebingungan dalam kehidupannya karena Alkitab sudah menjawab setiap pertanyaan orang. Mulailah belajar untuk melakukan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab, maka kamu akan melihat bukti bahwa Alkitab itu berkuasa. Pertanyaan 1. Sebutkan ayat renungan kita hari ini. Jawabannya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2. Apakah kamu percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berkuasa? Mengapa? Jawabannya, ya, saya percaya karena ada kuasa yang nyata ketika kita mentaati apa yang tertulis di Alkitab. Demikian teman-teman, Tuhan memberkati. Dah.